Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam mata kuliah analisis komparatif di mana sampelnya lebih dari 2 variabel. Jadi analisis komparatif yang lebih dari 2 variabel sampelnya ini masih ada 2 macam, yaitu sampel berkorelasi dan sampel tidak berkorelasi. Untuk analisis komparatif 2 sampel sering juga dikenal dengan istilah analisis of varian. Jadi ANOVA, analysis of varian. Apa analisis of varian itu? Jadi analisis of varian adalah sebuah analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio dan lebih dari 2 variabel. Oke. Ini pun masih dibagi 2, analisis varian klasifikasi tunggal dan analisis varian klasifikasi ganda. Jadi analisis varian klasifikasi tunggal atau sering dikenal istilah single classification digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K sampel lebih dari 2 sampel ya datanya, dan pada setiap sampel hanya terdiri dari 1 kategori. Pada tiap sampel hanya terdiri dari 1 kategori. Sementara multiple classification digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K sampel lebih dari 2 sampel, dan pada setiap sampel lebih ini pada setiap sampel lebih dari 2 kali. Jadi pada sampel hanya terdiri dari 2 atau lebih dari 2 kategori, terdiri dari 2 atau lebih kategori. Jadi ada kategorinya. Jadi mungkin lebih jelasnya bisa seperti ini. Ini contoh, bila ingin menguji hipotesis ada tidaknya perbedaan secara signifikan antara prestasi belajar statistik antara semester 4A, 4B, dan 4J program studi PAI, maka digunakan ANOVA satu jalan seperti ini. Jadi PAI A, PAI B, PAI C. Jadi ini nggak ada kategorinya, semuanya PAI. Nggak dibedakan misalkan PAI yang pria dan wanita, PAI yang mondok atau non mondok. Beda dengan yang ini. Tapi bila akan menguji hipotesis ada tidaknya perbedaan secara signifikan antara prestasi belajar statistik antara semester 4A, 4B, dan 4J program studi berdasarkan jenis kelamin pria atau wanita, maka digunakan ANOVA 2 jalan. Jadi ini kategori pria, kategori 2 wanita. Ini kategorinya. Ini pun tidak harus pria dan wanita, boleh pondokan dan non pondok, boleh seperti itu. Ini jadi kalau ini namanya multiple classification, kalau yang ini klasifikasi tunggal ya, single classification gitu. Baik, kita lanjutkan. Contoh penggunaan ANOVA satu jalan, sampel berkorelasi. Dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh media tutorial YouTube terhadap tingkat pemahaman belajar statistik pendidikan pada mahasiswa semester 4 program studi PAI. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 5 mahasiswa diambil secara random. Penelitian dilakukan dengan cara mengukur tingkat pemahaman mahasiswa sebelum menggunakan media tutorial YouTube, sesudah menggunakan 2 bulan, dan sesudah menggunakan 4 bulan. Jadi mahasiswa yang dijadikan sampel ada tetap. Jadi mahasiswa tetap yang 15, cuman diberikan treatment, perlakuan, eksperimen gitu loh. Dan diulang selama 3 kali. Jadi memang analisis ini sering dijadikan analisis eksperimen dalam penelitian kuantitatif, dan ini jarang dilakukan oleh mahasiswa Zainul Hasan. Maka saatnya Anda menggunakan ini besok. Oke. Hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut. Tidak terdapat perbedaan tingkat pemahaman belajar statistik pendidikan pada mahasiswa semester 4 program studi PAI sebelum menggunakan media tutorial YouTube, sesudah menggunakan 2 bulan, dan sudah menggunakan 4 bulan. Dan hanya terdapat perbedaan tingkat pemahaman belajar statistik pendidikan pada mahasiswa semester 4 program studi PAI sebelum menggunakan media tutorial YouTube, sesudah menggunakan 2 bulan, dan sudah menggunakan 4 bulan. Jadi ini yang akan diuji. Jadi memang analisis itu hanya untuk menguji HO atau HA ini, hanya untuk menguji hipotesis mana yang benar antara HO dan HA. Kita lanjutkan.
Dari data yang ada di buku Pak Sugiono, anggap saja ini datanya, jadi ini X1, X2, X3. Makanya variabelnya lebih dari 2, jadi ada X1, X2, dan X3. Jadi ini sebenarnya sama orangnya 15, cuman diberikan perlakuan atau eksperimen yang berbeda. Oke. Baik saudara, saya tidak akan perlu menjelaskan jumlahnya dari mana, ini jelas ini jumlahnya. Jadi ini dijumlahkan sama dengan 187. Ini 236, ini 263. Kemudian min rata-rata sudah banyak kita bahas sebelumnya, gimana cara mencari min, nggak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian varians, ini variannya. Ini kemudian ini simpangan baku atau standar deviasi. Yang baru di sini kan ini hanya jumlah total. Ini yang baru hanya ada jumlah total. Jumlah total maksudnya ini 187 tambah 236 tambah 263 sama dengan 686. Nah, kemudian jumlah total kodrat, ini kan ini dikodratkan. Jadi 2375, 23782 dan 467. Jadi soal yang asli, data yang asli hanya ada di X1, X2, dan X3. Kemudian kenapa ini dikodratkan? Karena ingin mencari ini data jumlah kodrat, maka ini dikodratkan dulu. Jadi 12 dikali 12 sama dengan 144. Terus ke bawah jumlahnya ini. Kemudian 13 kali 13 sama dengan 169. Jumlahnya ke bawah 378. Kemudian 18 kali 18 sama dengan 17. Jadi mungkin untuk jadi ke N15 dari mana 15 ini? Dari ini nih. 1 sampai 15. Jadi karena 15-nya ada 3, jadi ini 1 2 3, maka N besarnya nanti ketemu 45. Jadi 15 tambah 15 tambah 15, jadi N besar nanti ketemu 45. Ini N kecil, N1, N2 dan N3. Baik. Yang perlu dipahami, pengujian analisis varian dilandasi pada asumsi sampel diambil secara random, data berdistribusi normal. Gimana cara mencari normalitas data sudah kita bahas. Varian antar sampel homogen. Nah, untuk homogennya kita uji di sini. Jadi varian terbesar dibagi terkecil. Ini ada 492, pindah ke sini. Kemudian 3,12 ke sini, ketemu 1,58. 1,8 ini kemudian kita konsultasikan kepada tabelnya, ketemu tadi 14 sama 15, jadi ini 14 pembilang, ini penyebutnya, ketemu 248. Ternyata 1,58 lebih kecil dari 2,48. Karena lebih kecil maka sudah dikatakan homogen, jadi sudah memenuhi syarat ini, varian antar sampel homogen. Jadi syarat ini sudah terpenuhi, bisa dilanjut penghitungannya. Langkah pertama, gimana cara yang kita harus lakukan pertama adalah menghitung jumlah kodrat total. Jadi menghitung jumlah kodrat total. Jumlah kodrat total dengan rumus seperti ini. Jadi jumlah kodrat total sama dengan sigma X total dikodratkan kurangi sigma X total dalam kurung berapa kodrat bagi N. Jadi udah saya kasih kurung ini. Jadi ini jumlah X total. Jadi ini enggak kodrat. Jadi ada di sini nih. Ini. Makanya dalam kurung baru kodrat. Jadi 686. Sementara jumlah total kodrat pakai yang ini. 1832. Pindah ke sini. Baru N-nya 45. Dari mana 45? Saya katakan N jumlah seluruh anggota sampel. Jadi per X1 ini 15, X2 15, X3 15. Sehingga jumlah seluruh anggota sampel ketemu 45. Jadi 15 tambah 15 tambah 15 sama dengan 45. Oke. Baru saudara pakai kalkulator dibantu ketemu nanti 374,3. Jadi jumlah kodrat total ketemu 374,3. Ini langkah pertama. Sekali ingat langkah-langkahnya. Statistik hanya belajar langkah-langkah. Langkah kedua, menghitung jumlah kodrat antar kelompok. Jumlah kodrat An. Menghitung jumlah kodrat antar kelompok dengan rumus
sama dengan ini. Jadi ini jumlah kodrat antar kelompok sama dengan jumlah X1. Jadi X1 nya ini kan X1, ini X1 187, kita pindah ke sini. Jumlah X2 ini X2 nya, jumlah 236 pindah ke sini. Jumlah X3 ini X3 263 pindah ke sini. N1 nya udah 15, ini sama kebetulan kita pindah aja semua. Kemudian dikurangi sigma X totalnya ini 86 bagi N45 seperti ini. Oke. Nah, ketika udah ketemu angka-angkanya udah kita ada pakai kalkulator. Ini 187 dikodratkan dulu bagi 15, ini hasilnya. 236 dikodratkan bagi 15, ini hasilnya. 263 dikodratkan bagi 15, ini hasilnya. 686 dikodratkan bagi 45, ini hasilnya. Sehingga kalau ditambah dikurangi sama dengan ini. Ya. Ini jumlah kodrat antar kelompok. Ini jumlah kodrat total ketemu 374,3, jumlah kodrat antar kelompok ketemu 197,92. Kita lanjutkan langkah ketiga ya. Oke, langkah ketiga. Ini langkah ketiga. Menghitung jumlah kodrat dalam kelompok. Dengan rumus ini, jumlah kodrat dalam sama dengan jumlah kodrat total dikurangi jumlah kodrat antar kelompok. Jadi ini jumlah kodrat totalnya udah ketemu 374 ini, 3 pindah ke sini aja. Jumlah kodrat antar kelompoknya ketemu 197,92 ini. Dikurangi aja 374 kurangi 197 ketemu 176,38. Kita lanjut aja ke langkah keempat, menghitung min kodrat antar kelompok. Menghitung min kodrat antar kelompok. Jadi min kodrat antar kelompok rumusnya sama dengan jumlah kodrat antar kelompok bagi M-1. Apa M? Jumlah kelompok sampel. Ada berapa jumlah kelompok sampel ini? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi ada 3. Maka saya ini M diganti 3. Min 1 rumus. Jumlah kodrat antaranya kan ini sudah ada 197,92. Masukkan ke sini aja. Sehingga 197,92 dibagi 2. Nah, 3 min 1 sama dengan dibagi 2 sama dengan 98,96. Nah, oke, langkah keempat. Sekarang langkah kelima. Ini hampir selesai, Pak. Langkah kelima, menghitung min kodrat dalam kelompok. Min kodrat dalam kelompok, rumus yang dipakai adalah jumlah kodrat dalam dibagi N besar min M kecil. Nah, kita cari coba. Jumlah kodrat dalam kelompok sudah selesai tadi ini 176,38. 176,38, N-nya ini 45, N besar 45, min M-nya 3. Jadi 45 kurangi 3 sama dengan ini. Jadi 45 kurangi 3 berarti sama dengan 42. Jadi 176,38 bagi 42 sama dengan 4,2. Baru langkah keenamnya menghitung F hitung. Menghitung F hitung. Nah, M ini yang betul F hitung. Jadi F hitung sama dengan min kuadrat antara bagi min kuadrat dalam. Nah, min kuadrat antara udah ketemu tadi ini 98,96 dan min kuadrat dalam ketemu 4,2. Jadi 98,96 bagi 42 ketemu 23,56. Jadi F hitungnya udah ketemu 23,56. Ini F hitungnya ketemu 2,356. Kemudian 23,56 kita konsultasikan kepada tabel. Jadi membandingkan F hitung dengan F tabel. Dengan rumus dika pembilang sama dengan M-1. Ingat M-nya kelompoknya ada 3, kurangi 1 sama dengan 2. Dika penyebutnya N-nya 45 kurang M ini. Jadi M-nya 3 bukan 13, keliru nih. 3 ini ya. Jadi 45 kurangi 3 sama dengan 42. Lihat F tabel lampiran 12 di buku Pak Sudiono. Saya nggak mau buka lagi, udah terlalu sering saya menjelaskan itu. Ketentuannya, apabila F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel maka U diterima. Ternyata F hitung 23,56 lebih besar dari F tabel yaitu 3,22, maka HA diterima. Kalau HA diterima berarti ini yang dibaca. Terdapat perbedaan tingkat pemahaman belajar statistik pendidikan
pada mahasiswa semester 4 program studi PAI sebelum menggunakan media tutorial YouTube, sesudah menggunakan 2 bulan, dan sesudah menggunakan 4 bulan. Jadi ini kesimpulannya sudah. Nah, ini. Kemudian ternyata ada perbedaan antara X1 dengan X2, ada perbedaan antara X1 dengan X3, ada perbedaan antara X2 dengan X3. Ini kalau menurut Pak Sugiono, ketika ada perbedaan signifikan seperti tadi itu, maka ini perlu dilanjutkan dengan pakai rumus seperti ini. Rumus yang sebelumnya udah Anda lakukan itu. Nah, kenapa? Biar diketahui ternyata perbedaan X1 dengan X2 nih, anggap saja ini sudah dihitung pakai ini, ketemu 6,23. Jadi antara X1 dengan X2 ketemu 623. Antara X1 dengan X3 ketemu 680. Ingat X3 itu setelah 4 bulan, X2 setelah 2 bulan. Nah ini. Kemudian antara X2 dan X3 ketemu 369. Jadi antara X2, antara 2 bulan ke 4 bulan nggak terlalu signifikan perbedaannya. Sehingga ketahuan seperti ini. Jadi untuk mengerjakan rumus ini, pastikan Anda pakai ini yang model kemarin ini. Harus dicari korelasinya dulu seperti ini, pakai pola seperti ini, baru setelah itu masukkan ke rumus ini. Ini hanya mengingatkan saja biar Anda tidak lupa. Mungkin ini penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait ANOVA satu jalan, bukan multiple classification tapi single classification. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.